Halo, salam Molisida John. Kali ini kita akan kembali membicarakan mengenai yang namanya kit set. Nah, sekarang lebih spesifik. Saya akan berbicara mengenai kit set 350 watt. Apa sih yang disebut kit set? Kit set itu semacam perlengkapan kit set, sedangkan baterai bisa dijadikan sebagai alat perlengkapan dari kit set. Tapi pada umumnya kita menyebut kit set itu hanya semacam dinamonya, kontrolernya, handle gas, handle rem, kemudian lampunya, lampu belakang, lampu depan, speedometer, alarm. Nah, itu yang disebut dengan kit set. Nah, nanti sebagian besar akan saya ulas satu persatu berikut koneksi-koneksinya dengan controller tertentu. Kali ini saya akan menggunakan controller Huawei. Gitu John, oke? Sekarang kita akan mulai dari bagian pertama, mengulas tentang kit set tipe Planetary Hub 350 watt ulir, oke? Kali ini biar nggak bingung, kita ulas kit set standar aja, oke? Dan hubungannya antara dinamo, controller, dan handle gas, oke? Kita mulai John. Ini adalah dinamo, jadi salah satu bagian dari kit set dinamo 350 watt. Ini John, tertulis di sini 350 watt, oke? Untuk ukurannya bisa lihat di gambar berikut ini, oke? Jadi kit set ini, dinamo ini itu bisa kita pasang ke sepeda-sepeda standar dari ring, pada umumnya ring 17 sampai ring 24. Jadi bisa ring 17, bisa ring 20, 22, 24, itu bisa John. Tapi harus kita perhatikan di bagian hole-nya ini, oke? Kalau kita punya velg, itu ada velg dengan hole 36, dan rata-rata kit set milik kita itu hole-nya selalu 36. Yang disebut hole ini lubang jari-jari ini John. Nah, lubang jari-jari ini 36 dari sebelah 18 hole-nya di sini, 1 2 sekian, di sini 18 John. Jadi totalnya di sini hole-nya 36. Sedangkan lebar dari dinamo ini sekitar 5 cm, dan asnya ini dari kanan sampai kiri itu sekitar 20 cm. Dan ini memang dirancang untuk sepeda listrik standar John. Dan apabila Anda menggunakan ring yang 16, mau tidak mau Anda harus memodif jari-jari kayak gini, oke? Jari-jari bisa terpasang miring dan bisa terpasang lurus. Nah, kita harus pintar-pintar memodifnya agar dinamo ini terpasang di velg dari sepeda standar kita yang kita cintai, oke? Nah, di samping ada as, ada badan dari BLTC itu sendiri. Ini tipenya tipe planetary. Jadi untuk membedakan tipe planetary, biasanya bentuk dinamo itu gendut John. Nih, karena di dalamnya ada gear 3 biji yang orang sebut mungkin roda gila di dalamnya sini. Bukan saya yang gila loh ya, tapi di sini ada yang namanya roda gila, gear 3 biji saling terkait, oke? Kemudian pada bagian sisi kirinya ini itu digunakan untuk memasang yang namanya rem cakram seperti ini John. Nah, ini sudah disesuaikan, jadi tinggal plug. Nah, sesuai dengan baut-bautnya di sini. Nah, seperti itu, oke? Kemudian pada bagian belakang ini adalah tipe ulir, rekan-rekan. Nah, tipe ulir ini dipakai untuk sprocket. Nah, biasanya sprocket yang cocok untuk tipe ulir ini dia cuma antara 5 sampai 7 tingkatan dari sprocketnya di sini. Ini sudah disediakan ulirnya John di sini.
Nah, pada bagian ujungnya, karena tipe dari dinamo ini adalah brushless, artinya dia mengandung yang namanya sensor Hall John, seperti ini. Nah, seperti ini. Ada mengandung warna seperti ini, warna hitam, kuning, hijau, biru, dan merah. Ini untuk sensor hall-nya karena brushless. Ingat, kalau dinamo tipe brushless artinya dia sensor hall. Di sini ada 5 rekan-rekan, dan ini adalah 3 fase dari dinamo, yaitu kuning, hijau, dan biru. Oke, di sini terlihat. Jadi totalnya untuk sensor hall ini ada 5, untuk kabel 3 fase adalah 3, jadi totalnya 8. Pada saat kita menerima paket akan seperti ini aja rekan-rekan dinamonya. Oke, seperti ini. Ini kit set 350 watt. Kemudian pada paket juga akan dikasih semacam mur seperti ini rekan-rekan. Oke, untuk kanan dan kiri. Tetapi hati-hati, pada mur selalu diperlengkapi dengan yang namanya ring bengkok seperti ini, dan ring biasa. Itu ring bengkok ini fungsinya sangat-sangat penting rekan-rekan. Apabila ring bengkok ini nggak dipasang, maka beliau ini akan muter dan di sini bisa putus sensor hall-nya. Oke, jadi tolong diperhatikan masalah ring bengkok. Nanti kita akan praktekkan cara untuk memasang ring bengkok. Oke, gitu. Nah, untuk bagian dari sensor hall di sini ada 5. Itu nanti di dalam paket akan dikasih semacam soket seperti ini, pin 6, tapi yang dipakai hanya pin 5. Itu harus kita pintar-pintar rekan-rekan, karena kalau bisa kita jangan user aja, tapi bisa untuk teknisnya, paling enggak mengetahui dasarnya saja sudah cukup rekan-rekan, gitu. Oke. Kemudian di dalam kit set kita akan diberi yang namanya controller. Di sini saya akan mengulas controller merek Huawei, dan kalian jangan bingung dengan masalah kabel-kabel yang mungkin terlihat rumit, tapi pada dasarnya sederhana rekan-rekan. Seperti ini. Oke, Huawei. Dan kemudian nanti di dalam kit set standar akan diberi yang namanya handle gas atau orang sebut throttle. Oke. Dan di sini dalam throttle itu di sini ada koneksi 3 kabel dari throttle, yaitu berwarna hitam, hijau, dan merah. Dan di sini 2 ini adalah konektor rekan-rekan. Jadi yang satu akan terhubung ke controller dan yang satunya lagi akan terhubung ke power atau baterai. Artinya pada saat ini diputar kontaktornya, maka dia akan on dan digas sehingga wush, begitu rekan-rekan. Oke, pertama kita fokus pada 2 komponen ini, yaitu controller dan BLDC-nya atau dinamonya. Oke rekan-rekan. Nah, supaya tidak bingung, kita lihat aja dari kabel dinamo. Jadi step pertama, kita harus bisa menghubungkan antara dinamo dan controller. Oke rekan-rekan, kita akan mulai step pertama, yaitu memasang dinamo pada swing arm dari sepeda. Tetapi saya cuma memberi contoh, jadi saya nggak menggunakan swing arm yang sebenarnya. Oke rekan-rekan, karena saya cuma mau menggambarkan bagaimana sih memasang ring bengkok ini dan ring biasa ini dan mur ini agar kuat ke dinamo ini. Oke, begitu rekan-rekan. Oke, kita lanjut. Pertama-tama kita akan dihadapkan oleh dinamo dengan ujung dari kabelnya. Jadi seperti ini rekan-rekan. Dan kita harus memasang pin 6 ini.
Dan sebelum kita memasang pin 6 ini, kita harus memasukkan yang namanya ring bengkok dan ring biasa serta bautnya. Itu menjadi pertanyaan, kadang-kadang dibilang, Mas, kenapa sih ini bagian sensor hall dengan soketnya ini nggak dipasangkan sekalian? Ini alasannya rekan-rekan, kenapa kita menjual tidak kita pasang sekalian. Sebenarnya memudahkan kalian. Untuk apa? Untuk memasang ring-ring ini rekan-rekan. Jadi apabila dari soket ini belum terpasang, maka kita dengan mudah menyisipkan ring ini ke dalam kabel. Jadi seperti ini rekan-rekan, kita dengan mudah menyisipkan ring seperti ini dalam kabel, termasuk dari bagian 3 fasenya ini rekan-rekan. Oleh sebab itu kita tidak memasang soket dari pin 5. Nah seperti ini rekan-rekan. Kan jadi terpasang. Oke, kalau ini kita pasang soket ini dulu, nggak akan bisa ring ini masuk rekan-rekan, nggak akan bisa ring ini masuk gitu. Jadi kita masukkan dulu ring biasa, kemudian kita masukkan ring bengkoknya rekan-rekan. Itu arahnya menghadap ke dinamonya. Jadi seperti ini, menghadap ke dinamonya. Oke. Nah, seperti ini rekan-rekan, menghadap ke dinamonya. Oke. Kemudian baru murnya rekan-rekan. Jadi seperti ini, masuk dulu ke bagian sensor hall dan kemudian bagian 3 fasenya. Oke. Seperti ini rekan-rekan. Oke, sudah masuk. Jadi ring akan masuk seperti ini rekan-rekan tuh. Bagian ring bengkok dan bagian murnya. Oke. Baru kemudian kita geser ke arah ujung asnya seperti ini rekan-rekan. Ini ring bengkoknya disesuaikan dari ujung asnya yang kotak. Sebenarnya ujung asnya ini kotak rekan-rekan. Nah seperti ini kotak ya, nggak terlihat ya. Nah ini kan kotak rekan-rekan nih. Nah di sini yang terlihat ya. Jadi kita masukkan ringnya, kemudian ring yang kotaknya, dan baru kemudian bautnya rekan-rekan. Seperti itu. Kalau bagian yang satunya nggak begitu repot rekan-rekan, karena dia nggak ada kabelnya gitu. Nah seperti ini. Sedangkan bagian ujung ini kita pasang ringnya, kemudian kita pasang ring bengkoknya seperti ini. Dan baru kemudian murnya. Begitu rekan-rekan. Ini kita anggap sebagai swing arm dari sepeda kita. Sedangkan ini adalah dinamonya rekan-rekan. Jadi cara masangnya itu seperti ini rekan-rekan. Kita masukkan swing arm seperti ini. Ring biasa kita tarik ke belakang semua, dan kita masukkan ke swing arm rekan-rekan. Nah seperti ini. Nah kemudian fungsi dari ring bengkok adalah menahan dari swing arm di sini rekan-rekan. Oke, menahan di sini. Baru kemudian kita beri mur seperti ini. Jadi dia tertahan rekan-rekan. Itulah tujuan dari ring bengkok ini rekan-rekan. Jadi pada saat dinamo ini berputar, begitu, ini tidak ikut berputar, asnya di sini tidak ikut berputar. Jadi bagian kabel ini akan
aman rekan-rekan. Saya pasang ring tingkoknya, kemudian kita kuati bagian murnya rekan-rekan seperti ini. Oke. Nah, ingat, step pertama adalah menghubungkan dinamo dengan controller rekan-rekan. Oke. Jadi, kita akan memasang yang namanya soket pin 6 ini, tapi kita cuma memasang pin 5 rekan-rekan, dan warnanya harus disesuaikan seperti soket yang ada di controller Huawei ini rekan-rekan. Nanti saya beri contoh. Jadi di dalam kontrol yang rusak ini, kita ambil bagian yang namanya sensor hole seperti ini. Nah, sensor hole-nya seperti ini rekan-rekan. Ada 6 pin tapi yang kepasang cuma 5 pin, dan kemudian kabel 3 fasenya ini rekan-rekan. Yang lain kita singkirkan dulu. Nih kabel 3 fase. Oke. Kemudian dalam memasang soket 6 pin ini harus disesuaikan warnanya dengan yang ada di sensor hole dari dinamo. Begitu rekan-rekan. Jadi nanti soketnya itu akan seperti ini kan rekan-rekan ya. Nah, ini harus masuk ke soket controller sensor hole seperti ini. Plug, dan warna di sini harus sesuai rekan-rekan. Di dalam sensor hole selalu ada warna merah, hitam, biru, kuning, dan hijau. Oke. Jadi kita sesuaikan seperti ini. Kita sesuaikan. Di sini bagian atasnya adalah merah dan hitam. Ini merah dan hitam rekan-rekan. Nah, kita sesuaikan di sini. Kita pasang merah dan hitam di sini rekan-rekan. Merah, tinggal klik rekan-rekan di sini. Klik. Nah, dan hitam sebelah sini. Tinggal klik. Oke. Dengar suaranya kliknya nih. Nah, klik gitu rekan-rekan. Kemudian di bawah merah adalah warna kuning. Oke, di bawah merah adalah warna kuning. Kita cari warna kuning seperti ini. Di bawah merah. Oke, kita klik. Kemudian di bawah hitam seperti yang ada di sini itu warna biru. Oke. Kita cari warna biru di bawah hitam. Oke. Kita klik. Nah, kemudian di antara warna biru dan kuning itu kita pasang warna hijau sesuai yang ada di dalam kontrolernya. Oke. Jadi terkoneksilah antara controller dengan dinamo dari sensor hole-nya seperti ini rekan-rekan. Sesuai warna. Oke. Itu yang pertama-tama kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita koneksikan antara kabel 3 fase ini yang orang sebut sebagai UVW, jadi warna biru, kuning, dan hijau di sini rekan-rekan. Nah, kita koneksikan ke kabel dari UVW-nya sensor hole. Jadi di sini rekan-rekan. Di sini. Yang lain kita nggak usah perhatikan. Oke. Biru ke biru seperti ini rekan-rekan. Kuning ke kuning seperti ini. Dan hijau ke hijau seperti ini. Harap diperhatikan pada bagian kabel 3 fase ini jangan sampai terkoneksi satu dengan yang lainnya, karena nanti sensor hole kita jadi rusak atau mungkin kontrol kita jadi rusak rekan-rekan. Nah, seperti ini. Oke. Kuning-kuning, biru-biru, dan hijau-hijau. Oke. Step pertama, jadi antara dinamo dan controller telah terkonek seperti ini rekan-rekan. Oke. Kalau supaya biar jelas, yang kabel lain itu
nggak usah diperhatikan. Jadi seperti ini. Oke, terkonek. Satu sensor Hall, yang satu lagi yang namanya 3 fase. Baru kemudian langkah ketiga, kita cari kabel handle gas dari kontrol ini. Nah, biasanya kabel handle gas seperti yang sudah saya terangkan selalu mengandung unsur warna hijau, dan itu adalah 3 pin. Begitu rekan-rekan, seperti ini. Ini adalah kabel handle gas. Jadi warna merah, hitam, dan hijau. Nah, kemudian kita melihat dari kabel handle gas kita. Oke rekan-rekan, kita lihat dari kabel throttle atau handle gas kita juga berwarna merah, hitam, dan hijau seperti ini rekan-rekan. Nah, kita harus hubungkan ke kabel handle gas dari controller seperti ini rekan-rekan. Oke. Nah, ini harus dihubungkan sesuai dengan warna dari handle gas. Itu rekan-rekan. Seperti ini kita hubungkan, kita klik. Nah, dan ini harus sesuai rekan-rekan. Merah ke merah, hijau ke hijau, dan hitam ke hitam. Apabila ini terbalik rekan-rekan, bagian konektor handle gas terbalik seperti ini, kalian bisa cungkil di sini dan kita pindah di sini agar sesuai warna. Karena biasanya barang yang kita jual itu harus kita bisa rakit sendiri, atau handle gas kita pasang rekan-rekan seperti ini. Oke. Nah, itu adalah bagian dari step ketiga. Jadi sudah terpasang 3 bagian, yaitu 1 controller, 2 dinamo, dan 3 adalah handle gas. Oke, nanti akan kita lakukan sampai dinamo ini berputar. Oke, akhirnya kita sudah menghubungkan antara dinamo, controller, dan handle gas rekan-rekan. Oke, 3 ini adalah komponen utama, dan selanjutnya kita akan memasang baterai atau power rekan-rekan. Baterai atau power pada bagian kitset 350 watt Huawei controller itu akan diberi semacam kayak ini rekan-rekan. Jadi kabel powernya itu pin 3 seperti ini rekan-rekan. Kemudian ada kabel kecil seperti ini rekan-rekan dari bagian powernya. Nah, ini adalah kontaktor untuk dihubungkan ke handle gas. Jadi pada saat kontak off, maka dia akan off karena terputus di bagian ininya. Dan pada saat dia on, dia akan kontak on karena terhubung pada bagian kabel kecil ini. Ini satu kabel ini sering bikin kisruh nih kan. Kalau udah selesai, loh kok kenapa nggak hidup? Sebenarnya masalahnya di kabel on off dari controller seperti ini kan. Kabelnya kecil. Seperti itu. Karena controller itu seperti saya bilang seperti lampu. Kalau nggak dikontak ya nggak on. Kalau controller nggak on, otomatis dinamo juga kan nggak berputar ya kan. Mau digas sampai mencret nggak akan berputar. Oke. Kembali lagi ke bagian handle gas rekan-rekan seperti ini. Handle gas ada 3 bagian yang namanya kontaktor ke controller, dan ada 2 bagian yang terhubung ke switch on off. Oke, yaitu warna biru dan warna kuning seperti ini rekan-rekan. Nah, ini nanti kita akan modif pada bagian kabel powernya rekan-rekan. Pada saat membeli kitset, kita akan dapat kabel power seperti ini rekan-rekan. Bagian hitam besar adalah minus dari baterai, bagian merah besar adalah plus dari baterai, dan bagian merah kecil adalah kontaktor untuk on off dari controller. Oke. Nah, kabel ini harus dimodif rekan-rekan. Jadi akan seperti ini kabelnya rekan-rekan.
seperti ini. Oke. Jadi kabel merah yang besar terhubung ke plus baterai. Di sini kita pakai soket XT67 besar, dan yang kabel hitam besar terhubung ke minus dari baterai dari soket 67, karena baterai kita menggunakan soket XT67. Kemudian kontaktor yang merah kecil kita bikin soket seperti ini, dan ini akan terhubung ke baterai, dan ini terhubung ke controller seperti ini. Jadi disesuaikan dari kontaktor handle gas tadi, rekan-rekan. Jadi handle gas yang sudah terpasang ke controller itu seperti ini, rekan-rekan. Oke. Jadi handle gas yang sudah terpasang ke controller itu seperti ini, rekan-rekan. Oke. Jadi hijau ke hijau, merah ke merah, hitam ke hitam seperti ini antara kontrol gas dengan throttle. Oke. Dan di dalam throttle universal ada sisa 2 di sini, rekan-rekan. Sisa 2 untuk konektor dari on off controller ini. Nah, akhirnya kabel power tadi kita pasang ke bagian controller dan bagian baterai seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, baru kemudian bagian ini kita pasang ke baterai kita. Oke, kali ini saya menggunakan baterai dari produk Molisindo. Saya gunakan 60 volt 12,5 ampere, rekan-rekan. Konektornya dari baterai itu seperti ini, rekan-rekan. Oke. Jadi tinggal kita masukkan ke baterai. Seperti ini. Kemudian kita coba dengan memutar handle gas ini, rekan-rekan. Seperti ini, rekan-rekan. Kita lihat apakah dinamo ini bergerak. Oke, ternyata sukses, rekan-rekan. Seperti ini. Kemudian apabila putarannya ini katakan terbalik, rekan-rekan, kalian bisa bermain yang namanya reset dari dinamo ini. Jadi ada kabel 2 putih seperti ini. Nah, itu kita hubungkan. Katakan hubungan pertama kita hubungkan, klep, dinamo berputar, mundur. Maka kemudian pada saat kita lepas reset ini dan kita gas seperti ini, maka dia akan mundur, bergerak mundur. Nah, apabila kita mau pada saat kita gas bergerak sebaliknya atau maju, maka kita konekkan reset ini, maka dia bergerak maju, rekan-rekan. Kemudian kita lepas dan kita gas, maka dia bergerak maju. Begitu, rekan-rekan, untuk step pertama. Baru kemudian kita berpikir tentang lampu, alarm, handle rem, dan lain-lain. Begitu ya, seperti ini, rekan-rekan. Ini dari dinamo terhubung ke controller. Nih, controller Huawei. Nah, inilah yang terhubung ke dinamo. Jadi sensor hall dan 3 fasenya seperti ini. Oke. Kemudian yang dari handle gas seperti ini, rekan-rekan. Ini handle gas terhubung ke controller seperti ini, dan handle gas yang ada kontaktornya ini terhubung ke kabel ini. Yang satu itu ke controller, sedangkan yang lainnya itu ke baterai. Itu, rekan-rekan. Hubungannya hanya seperti itu, dan ini sudah bisa dijalankan. Itu, rekan-rekan. Oke. Baru kemudian kita memikirkan yang lain. Oke.
Baru misal kita akan mulai dengan memasang speed switch. Itu seperti ini rekan-rekan. Oke, ini speed switch. Speed switch itu bentuknya seperti ini rekan-rekan. Ini ada tombol speed 1, speed 2, speed 3. Oke. Nah, dia juga mirip dengan kabel handle gas. Jadi kontaktornya seperti ini. Yang perlu diperhatikan, harus memasang sama di bagian hitamnya nih rekan-rekan. Hitam harus di tengah. Maka akan kita hubungkan ke speed switch dari ini. Oke. Oke, terhubung seperti ini. Kabel di Cina pada kontrol itu tidak standar rekan-rekan. Bisa berubah-ubah, tapi kita bisa cek sendiri. Tapi pada speed switch yang penting hitam ini di tengah rekan-rekan. Di sini ada hitam dari controller, kemudian hitam dari speed switch sendiri gitu. Apabila sudah terkoneksi seperti ini, maka untuk memastikan benar itu dari putaran dari dinamo ini. Kalau speed 1 dia rendah, kemudian speed 2 dia sedikit tinggi, dan speed 3 adalah bagian yang tertinggi. Jadi akan seperti ini. Kita hidupkan. Oke, kita hidupkan. Ini speed rendah rekan-rekan. Oke. Kemudian apabila switch speed itu sudah benar, maka pada saat kita switch kedua, dia akan putaran akan semakin kencang. Nah, kelihatan dari suaranya rekan-rekan ya. Kemudian speed ketiga, dia akan lebih kencang. Nah, oke. Itu di bagian speed. Oke, kita akan bicara mengenai kabel untuk handle rem. Itu ini rekan-rekan, warna hitam dan warna biru. Tapi biasanya pada saat kita beli kit set, kita hanya diberi semacam ini. Kit set handle rem itu ada 2 kabel untuk koneksi ke kontrolernya. Nah, ini harus dimodif rekan-rekan. Jadi kadang-kadang orang bingung, Bro, kok seperti ini? Kita jangan takut untuk memodif, oke? Seperti ini. Nah, maka kita akan modif disesuaikan dengan controller. Jadi kemudian saya modif handle rem ini sesuaikan dengan controller. Jadi ya cukup sederhana rekan-rekan, seperti ini. Kemudian kita akan koneksikan ke controller pada bagian handle gas. Handle rem maksud saya. Seperti ini. Oke. Handle rem itu hanya terhubung ke kontrolernya, posisi hanya sebagai switch on off gitu rekan-rekan. Dan handle rem ini sebenarnya sangat-sangat penting, karena nanti akan berhubungan dengan apakah baterai ini irit atau baterai ini boros. Itu tergantung dari handle gas ini, karena dia sifatnya sebagai pemutus arus rekan-rekan. Handle gas ini sifatnya sebagai pemutus arus gitu. Jadi apabila kadang-kadang kita kalau nggak pakai handle gas yang khusus elektrik ini, maka kadang-kadang kita ngegas tapi sekaligus kita ngerem. Jadi baterai yang biru di sana itu akan boros rekan-rekan. Oke, banyak terbuang energinya. Nah, apabila kita sudah benar dalam melakukan pemasangan handle rem ini, lupa terus handle gas, handle rem. Apabila sudah kita konekkan dengan handle rem yang sudah kita modifikasi dan kita klikkan seperti ini rekan-rekan, klik. Nah, cara untuk ngeceknya itu kita tinggal putar seperti ini. Kita putar dinamo kita, dan ini handle remnya. Dan pada saat kita rem, harusnya itu dinamo mati rekan-rekan. Oke, kita coba. Nah, begitu rekan-rekan. Oke, karena watak dari handle rem ini hanya sebagai push off gitu, dan kadang-kadang merepotkan juga kalau kita rem kemudian dia macet di sini, maka kontrolnya akan mati dan dikira kontrolnya rusak rekan-rekan, padahal cuma karena ini nggak pas gitu loh. Nah, udah kayak gini, ini akan tetap jalan terus pada saat kita rem.
mati dia. Oke, itu handle rem. Oke, ini adalah bagian dari yang namanya alarm, rekan-rekan. Nah, di dalam alarm ini cuma ada 3 kabel yang keluar dari modulnya. Ini adalah antena, kemudian ini powernya, dan ini sistemnya. Nah, cara untuk masangnya, di dalam controller selalu ada semacam soket yang berwarna merah, rata-rata berwarna merah. Nah, itu adalah alarm. Begitu, rekan-rekan. Oke, kita pasang. Jadi hanya seperti ini, rekan-rekan, koneksinya. Oke, pada saat kita hidupkan seperti ini, rekan-rekan, diketar-ketar, dia nggak akan bunyi, rekan-rekan. Diketar-ketar nggak akan bunyi, karena sifatnya dia apabila bergerak maka dia akan bunyi. Dan pada saat kita matikan di sini, kontaktornya kita matikan, kemudian kita set di sini terkunci, maka pada saat kita getarkan dia akan bunyi, rekan-rekan. Dan kita pencet tombol selesai, gitu, rekan-rekan. Tapi pada saat kita hidupkan kontak, oke, kita getar, nggak ada masalah. Kita getar nggak ada masalah. Oke. Dan pada saat kita matikan kontak dan kita lock di sini, maka apabila tersenggol sedikit, maka dia akan bunyi, rekan-rekan. Betul, rekan-rekan. Oke. Itu yang namanya alarm. Rekan-rekan, sementara itu dulu kita sudah berbicara mengenai kitset 350 watt. Berikut koneksinya ke baterai, ke handle gas, ke handle rem, ke alarm. Apalagi? Masih banyak lagi, rekan-rekan. Salam dari sini, John.